Yang pertama kita lakukan adalah menginstal package yang terdiri dari 5. Ada ggplot2, dplyr, broom, ggburp, dan reader. Yang kedua, kita memanggil library yang berisikan install package 5 di atas tadi. Yang ketiga, kita memanggil data income, read CSV, user, mahasiswa download income data, dan heart data yang codingannya sama dengan yang di atas. Yang keempat, ada summary income data untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari income data. Yang kelima, ada summary hard data yang berguna juga untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari objek hard data. Yang keenam, ada his buka kurung income.data $happiness tutup kurung. Dalam bahasa pemrograman R digunakan untuk membuat histogram dari data yang terdapat dalam kolom happiness dari objek income data. Yang ketujuh, plot buka kurung happiness income data sama dengan income.data tutup kurung. Dalam bahasa pemrograman R digunakan untuk membuat scatter plot antar variabel happiness dan income dalam objek data income.data. Yang kedelapan, core buka kurung heart.data $biking, heart.data $smoking digunakan untuk menghitung koefisien korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini, biking dan smoking dari objek data heart data. Korelasi untuk ukuran statistik yang menggambarkan seberapa kuat dan dalam arah apa hubungan linear antara dua variabel tersebut. Yang kesembilan, perintah his dalam kurung heart.data $heart.disease digunakan untuk membuat histogram dalam variabel heart disease dalam objek data heart.data. Dalam menjalankan perintah ini, membuat histogram untuk variabel heart disease dalam data heart.data. Histogram akan menampilkan sebaran nilai-nilai heart disease ke dalam beberapa interval atau kelas. Dengan sumbu X menunjukkan rentang nilai heart disease dan sumbu Y menunjukkan jumlah frekuensi atau kemunculan nilai dalam interval tersebut. 10. Plot buka kurung heart disease biking, data sama dengan heart.data digunakan untuk membuat scatter plot antara variabel heart disease dan biking dalam objek data heart.data. Dengan menjalankan perintah ini, akan membuat scatter plot dengan sumbu X mewakili nilai biking dan sumbu Y mewakili nilai heart disease. Setiap titik pada plot akan mewakili satu observasi atau data point dari heart.data, dengan posisi titiknya ditentukan oleh nilai biking dan heart disease. 11. Plot buka kurung heart.disease smoking, data sama dengan heart.data digunakan untuk membuat scatter plot antara variabel heart disease dan smoking dalam objek data heart.data. Dengan menjalankan perintah ini, akan membuat scatter plot dengan sumbu X mewakili nilai smoking dan sumbu Y mewakili nilai heart disease. Setiap titik pada plot akan mewakili satu observasi atau data point dari heart data, dengan posisi titiknya ditentukan oleh nilai smoking dan heart disease untuk observasi. Pada blok ke-12 ini adalah income happiness LM sama dengan LM happiness. Sama dengan data income data, baris ini membuat model regresi linear sederhana dengan menggunakan fungsi LM. Model ini memodelkan variabel dependent happiness sebagai fungsi linear dari variabel independent income. Objek income data menyediakan data yang digunakan untuk membuat model ini. Hasil dari model tersebut disimpan dalam objek bernama income happiness LM. Summary income happiness LM baris ini digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari model regresi linear yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi summary digunakan untuk menampilkan berbagai informasi penting tentang model termasuk koefisien regresif, nilai p-value, nilai R-square, dan lain-lain. Ini membantu dalam mengevaluasi seberapa baik model tersebut cocok dengan data yang ada dan apakah variabel independen berkontribusi secara signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya adalah blok 13. Pada blok 13 ini adalah kita membuat model regresi linear dengan variabel dependent heart disease dan variabel independent biking dan smoking dari dataset heart data. Baris keduanya menampilkan ringkasan statistik dari model regresi linear yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada blok 14 adalah, selanjutnya kita lanjut ke blok 14. Pada blok 14 ini kita mengatur tata letak gambar menjadi 2 baris dan 2 kolom menggunakan fungsi par mflow sama dengan C2,2. Nah, baris kedua adalah kita menggambarkan plot dari model regresi income happiness LM termasuk plot residu fast fitted value, Kichi plot dari residu, plot dari nilai leverage, dan plot Cook's distance.
Nah, baris ketiga kita mengatur tata letak gambar ke satu plot menggunakan fungsi par mfrow. Nah, kita akan lanjut ke baris 15. Pada blok 15, baris pertama kita menetapkan tata letak gambar menjadi 2 baris dan 2 kolom menggunakan fungsi par mfrow. Nah, pada baris kedua menggambarkan plot dari model regresi hard disk LM termasuk plot residu versus nilai yang diprediksi plot dari residu nilai dan plot nilai leverage dan plot Cook's distance. Baris ketiga itu kita mengembalikan tata letak gambar ke satu plot menggunakan fungsi par mfrow 1,1. Nah, selanjutnya kita ke blok 16. Pada blok 16 baris pertama kita membuat objek plot menggunakan fungsi ggplot dengan menggunakan data dari objek income data. Pada baris kedua kita menetapkan variabel x sumbu horizontal sebagai income dan variabel y sumbu vertikal sebagai happiness menggunakan fungsi ace. Pada baris ketiga kita menambahkan layer titik ke plot menggunakan geopoint yang akan menampilkan titik-titik data yang pada koordinat yang sesuai dengan nilai income dan happiness dari dataset. Pada baris keempat kita menampilkan plot yang telah dibuat sebelumnya dengan memanggil objek income graph. Pada blok 17 baris pertama kita menambahkan layer regresi linear ke objek plot income graph yang telah dibuat sebelumnya menggunakan fungsi geomsmooth dengan metode LM regresi linear dan warna garis black. Pada baris kedua kita menampilkan plot yang telah diperbarui dengan regresi linear yang baru ditambahkan dengan memanggil objek income graph. Pada blok 18 baris pertama kita menambahkan anotasi persamaan regresi linear ke plot yang ada dengan menggunakan fungsi Start-Lagrange equation. Posisi label X didefinisikan sebagai 3 dan posisi label Y didefinisikan sebagai 7. Pada baris kedua kita menampilkan plot yang telah diperbarui dengan notasi persamaan regresi linear baru ditambahkan dengan memanggil objek income graph. Pada blok ke-19 baris pertama kami menambahkan tema latar belakang putih dan elemen-elemen dasar yang gelap ke plot yang ada dengan menggunakan fungsi temp bw. Pada baris kedua kami menambahkan label untuk judul plot sumbu x dan sumbu y dengan menggunakan fungsi labs. Judul plot diatur sebagai reported happiness as function of income. Label sumbu x diatur sebagai income dan label sumbu y diatur sebagai happiness score 0 to 10. Keduanya digabungkan dengan objek income graph, tetapi jika tidak disimpan kembali ke dalam variabel income graph, perubahan tidak akan disimpan. Pada blok 20 baris pertama kami membuat dataset baru dengan menggunakan fungsi expand grid yang menciptakan semua kombinasi unik dari variabel-variabel yang diberikan. Variabel yang dilakukan adalah biking dan smoking. Pada baris kedua variabel biking diisi dengan rentang nilai dari nilai minimum hingga nilai maksimum dalam kolom biking dari dataset hard data dengan total 30 nilai yang dihasilkan secara linear menggunakan fungsi sec. Pada baris ketiga, variabel smoking diisi dengan 3 nilai yaitu nilai minimum, rata-rata, dan maksimum dari kolom smoking dalam dataset hard data menggunakan fungsi min, max, dan max. Pada blok 21 baris ini tambahkan kolom baru ke dataset plotting data yang disebut predicted Y. Kolom ini diisi dengan nilai-nilai yang diprediksi dari model regresi linear yang telah diperoleh sebelumnya. Fungsi predict LM digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan model regresi linear dengan menggunakan data baru. Data baru ini diberikan dalam argumen new data. Hasil prediksi akan disimpan dalam kolom predicted Y di dalam dataset plotting data. Ini adalah kami mengubah nilai-nilai dalam kolom smoking dari dataset plotting data menjadi nilai-nilai yang dibulatkan kedua angka desimal menggunakan fungsi round. Parameter digit sama dengan 2 menunjukkan bahwa nilai-nilai harus dibulatkan kedua angka desimal. Hasil dari operasi ini akan ditugaskan kembali ke kolom smoking dalam dataset plotting data. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada plotting.data smoking as faktor plotting data smoking. Nah, fungsi dari kode atas itu mengubah kolom smoking dalam sebuah data frame menjadi faktor. Nah, ini mengkonversi kolom tersebut menjadi faktor yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan variabel kategorikal atau faktor dalam analisis statistik. Nah, selanjutnya
di sini ada head.plot, ggplot, head data, bla bla bla. Nah, kode di atas kode ini menggunakan library ggplot 2 ya untuk membuat sebuah scatter plot dengan menggunakan data dari data frame head data. Ya, variabel yang digunakan itu variabel Biking digunakan sebagai sumbu X dan head.dises digunakan sebagai sumbu Y. Setelah itu fungsi geomPoint digunakan untuk menambahkan titik-titik pada plot sesuai dengan data yang ada. Nah, bisa kita lihat di sini hasil plottingnya, yaitu kita bisa melihat di sini ada Biking di variabel X, kemudian head.dises itu di variabel Y. Nah, bisa dilihat di sini hasil plotnya itu linear, tetapi di sini linear yang negatif atau berlawanan. Jadi ketika seseorang itu bersepeda, maka penyakit jantungnya itu semakin rendah gitu. Jadi linear kuat negatif itu. Oke, selanjutnya di sini ada head.plot, kemudian head.plot plus geomLine. Nah, kode ini itu berfungsi untuk kita tuh ngambil dari plotting di atas, kemudian kita menambahkan fungsi geomLine dari library ggplot. Nah, fungsi itu tuh menambahkan garis-garis, jadi 3 garis ya, biru, hijau, dan warna pink gitu. Nah, itu mendefinisikan sumbu X dan Y, atau sumbu X Biking, sumbu Y prediksi gitu, dan garis-garisnya itu color smoking parameter. Nah, dengan menambahkan garis ini kita bisa melihat hubungan antara variabel Biking dan predicted Y, nilai yang ingin diprediksi, dengan memperhatikan faktor smoking dalam plot. Selanjutnya di sini ada head.plot plus tema BW gitu ya. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk menambahkan beberapa elemen visual dan label ke plot yang sudah ada, head.plot. Nah, fungsi tema BW ini digunakan untuk mengatur tampilan plot menjadi backgroundnya itu putih dengan garis-garis grid yang lebih jelas. Kemudian ada fungsi labs digunakan untuk memberi label atau memberi nama judul plotnya. Kemudian ada title dan sumbu X, sumbu Y, dan legend warna. Dengan menambahkan beberapa elemen-elemen ini, plot akan menjadi lebih informatif dan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, kemudian ada head.plot plus annotate. Nah, kode ini itu menambahkan teks ke plot menggunakan fungsi annotate. Nah, parameternya itu geomText, menunjukkan bahwa kita ingin menambahkan teks ke plot dengan menentukan posisi teks pada plot. Di X-nya 30, kemudian Y-nya itu 1,75. Nah, kemudian di sini teks yang ingin tampilkan yaitu label 15 ditambah min 0,2 dikali Biking plus 0,178 dikali smoking. Selanjutnya kita mengimpor dataset data.rumah txt, kemudian kita simpan di dalam variabel rumah. Oke, kemudian kita view dan str. Nah, di sini kode fungsi str rumah ini digunakan untuk menampilkan struktur dari data frame di dalam variabel rumah, termasuk informasi tentang jumlah observasi, jumlah variabel, dan tipe data dari setiap variabelnya. Oke, selanjutnya di sini kita memanggil library lmtest. Nah, lmtest ini menyediakan fungsi-fungsi yang berguna untuk melakukan sebuah uji hipotesis. Nah, untuk memodelkan regresi linear. Selanjutnya di sini ada head,
kemudian head dalam kurung rumah. Nah, fungsi ini tuh untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame rumah. Nah, ini digunakan untuk memberi gambaran tepat lah tentang struktur dan konten dari data frame tersebut. Kemudian ada plot rumah X1 dan rumah sales price. Nah, kode ini tuh untuk membuat scatter plot dengan sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu X1 dan sumbu Y-nya itu sales price dengan menggunakan flip plot. Oke, kemudian ada plot rumah X1, rumah sales price. Yang menandakan di sini adalah kita membuat sebuah scatter plot yang variabel X-nya itu X1 dan Y-nya itu sales price. Nah, di sini kita menambahkan warna ya di dalam titik-titik plotnya, dan ada PCH 10 yang menandakan 10 titik bulat. Nah, dengan menambahkan label, sumbu dan mengubah penampilan visual plot, informasi yang disampaikan dalam plot menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi core rumah X1, rumah sales price, yang di sini menandakan bahwa kita menghitung koefisien korelasi antara dua variabel. Nah, di sini kita menggunakan sumbu X-nya itu X1, kemudian Y-nya itu sales price. Nah, bisa kita lihat di sini korelasinya cukup kuat, yaitu 0,819, yang menandakan bahwa korelasi antara X1 dan sales price itu cukup kuat dan bisa kita lanjutkan untuk membuat sebuah model regresi linear. Kemudian pada code ini merupakan cara untuk melakukan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari code tersebut adalah untuk memberikan statistik deskriptif, yaitu koefisien regresi, p-value, r-square, dan lain-lain, yang membantu untuk mengevaluasi kualitas dan signifikansi dari model regresi. Kemudian di sini mendapatkan nilai-nilai residual mean, one key, median, max. Kemudian ada nilai dari intercept, nilai koefisien dari intercept min 81433, dan nilai koefisien dari X1 adalah 159. Kemudian pada code ini menjelaskan tentang memberikan informasi ANOVA yang mencakup mean square, degree of freedom atau DF, p-value, dan lain-lain. Nilai p-value yang rendah menunjukkan bahwa setidaknya satu koefisien regresi berbeda secara signifikan dari 0. Kemudian pada codingan ini menjelaskan bahwa Bertaduga berisi estimasi koefisien regresi untuk model regresi linear yang didefinisikan oleh variabel X dan Y, yang dimana Y itu berisi dengan variabel independen dan juga X variabel independennya. Kemudian lanjut ke memprediksi harga rumah. Dalam code ini, untuk memprediksi harga penjualan rumah baru dengan menggunakan regresi linear yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan data baru yang diberikan dalam objek rumahku, yaitu nilai variabelnya adalah 4.600. Kemudian didapatkan nilai baru yaitu 633.843,1. Kemudian di sini kami membuat plot dari dataset rumah dengan variabel independen dan variabel dependennya. Di sini kita membuat titelnya dengan warna biru, dan juga di sini kita membuat poin-poinnya dari dataset rumahku dengan variabel dependennya X1 dengan memprediksi model 1 dengan data baru atau new data. Di sini tulis new data sebagai rumahku dengan warna merah. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya, sama seperti pada baris 45 di sini untuk memprediksi harga rumah baru. Di sini dengan menggunakan
menggunakan variabel dengan sebesar 5.000, kita mendapatkan nilai sebesar 713.318,2. Dan di sini kita menggunakan uang 5.000 dan juga 6.000 mendapatkan hasil 713.318,2 dan juga 872.268,4. Lalu di sini kita membuat plottingan lagi dengan menambahkan garis linear yang menggunakan warna merah, dan titik orange adalah titik dari poin dataset baru, yaitu rumahku 2 yang dibuat dari sini. Dan juga yang untuk warna hijau di sini menggunakan data rumahku yang telah dibuat pada baris 35 ini. Kemudian di sini kita menambahkan kolom baru ke dataset rumah yang bernama umur, yang dihitung dengan mengurangi nilai kolom X7 dari tahun 2023. Fungsi str di sini digunakan untuk memberikan ringkasan struktur dari dataset rumah itu sendiri. Kemudian setelah itu kita membuka tampilan dataset rumah yang baru, dan juga kita membuat model regresi linear baru, yaitu model 2 yang mencakup variabel dependen X1 dan juga dengan umur bersama dengan interseptnya, yaitu data dengan rumah, mendapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian yang terakhir, kita menghitung perkiraan koefisien regresi secara langsung tanpa menggunakan fungsi LM untuk model regresi linear baru yang telah dibuat, yaitu dengan model 2. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama ada 7812,3203, kemudian ada 138,3387, dan kemudian terakhir ada min 1883,3908.